Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga mata pelajaran matematika untuk kelas 12 IPS. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu di sini ingin memberikan dulu peta konsep ke kalian mengenai bab pertama, yaitu tentang dimensi 3 yang akan kalian pelajari. Nah, di bab dimensi 3 ini ada dua subbab yang akan kalian pelajari. Pertama yaitu kedudukan titik garis dan bidang, kemudian yang kedua jarak titik garis dan bidang. Jadi kedudukan dan jarak. Nah, untuk kedudukan kemarin sudah selesai di sesi pertama dan sesi kedua. Titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, garis terhadap garis lain ini selesai di sesi pertama. Kemudian garis terhadap bidang, bidang terhadap bidang lain ini selesai di sesi kedua. Dan di sesi ketiga ini kalian mulai masuk ke jarak. Artinya sudah ada perhitungan di sini ya. Kalau kemarin kan tidak menghitung. Nah, kalau sekarang kalian sudah mulai menghitung. Kalian akan mulai menghitung. Nah, di sini yang akan kalian pelajari di sesi 3 ini jarak antara dua titik. Nah, semuanya itu jarak titik garis dan bidang ada 6 poin. Yang akan kalian pelajari di sesi 3 yang ini dulu ya. Yang pertama, poin pertama, jarak antara dua titik. Oke, nah ini adalah peta konsep atau mind map yang supaya ada gambaran ke kalian nanti yang akan kalian pelajari di satu bab ke depan. Oke, kita mulai sesi ketiga kali ini, yaitu jarak titik garis dan bidang. Yang mana yang akan kalian pelajari adalah jarak antara dua titik. Nah, misal di sini ada dua titik, yaitu titik A dan titik B, gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung jarak titik A dan titik B? Caranya adalah kalian tarik garis dari titik A ke titik B. Oke, tarik garis ya. Nah, itu jadi jarak antara titik A dan titik B diwakili oleh panjang garis AB. Kita mulai ke contoh soalnya. Yang pertama, perhatikan gambar kubus di samping. Nah, ini kubus ya. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 4 cm. Yang disebut dengan kubus itu adalah bangun ruang yang panjang rusuknya sama. Jadi AB 4 cm, BC 4 cm, kemudian FB 4 cm. Jadi semuanya panjang rusuknya sama, itu 4 cm. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, tentukan jarak antara titik A dan titik B. Ini ya, titik A yang ini, kemudian titik B, jaraknya berapa? Nah, ini udah kelihatan jelas ya. Jaraknya adalah 4 cm. Tuh. Oke. Kemudian yang B, tentukan jarak antara titik A dan titik C. Kalian cari dulu titik A-nya. Kemudian titik C-nya tentukan terlebih dahulu. Jarak antara titik A dan titik C artinya kalian tarik garis dari titik A ke titik C. Nah, gitu ya. Oke, untuk mempermudah kalian menghitung panjang garis AC, yang untuk nomor B, kalian pindahkan bentuk segitiga ABC yang ini keluar. Nah, biar nanti kalian lebih mudah menghitung panjang garis AC-nya. Oke, ABC ini kan berbentuk segitiga ya. Nah, kemudian dia segitiga apa? Karena ini sudut B-nya siku-siku, artinya dia merupakan segitiga siku-siku. Buat segitiga dikeluarkan dengan salah satu sudutnya siku-siku, dia siku-sikunya di B, kemudian A dan C-nya ditulis kembali. Gitu ya. Nah, AB ini panjangnya 4 cm. Kemudian BC juga 4 cm, dan yang kalian cari adalah nilai AC, gitu ya. Oke, karena yang dicari itu adalah jarak antara titik A dan titik C. Segitiga siku-siku, kemudian dua sisinya sudah diketahui, tinggal mencari satu sisi lagi. Artinya konsep yang kalian pakai atau kalian gunakan itu adalah teorema apa? Pythagoras.
Oke, back to Pythagoras dulu. Teorema Pythagoras. Di sini ada nih bentuk segitiga siku-siku. Kita coba ingatkan kembali. Ini kalian pernah belajar teorema Pythagoras itu SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu ya. Oke. Nah, teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Bentuknya seperti ini. Segitiga siku-siku itu pertama dia memiliki sebuah sudut 90 derajat atau siku-siku. Kemudian di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Ini adalah sisi miring. Nah, sisi miring itu adalah sisi terpanjang. Kemudian menamai garisnya itu lazimnya adalah di depan sudut C itu adalah panjang garis C kecil. Di depan sudut B itu adalah panjang garis B kecil. Kemudian di depan sudut A itu adalah panjang garis A kecil. Oke, jadi di sini garis yang terpanjang itu adalah garis C gitu ya. Ini sisi miring. Sisi miring itu merupakan garis terpanjang. Oke. Nah, sekarang rumusnya bagaimana? A kuadrat itu sama dengan, berarti yang ini ya. A kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, kemudian C kuadrat, C itu kan adalah sisi terpanjang, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Simpelnya adalah ketika yang ditanyakan sisi terpanjang dia dijumlahkan. Ketika yang ditanyakan selain sisi terpanjang itu dikurangi dan kalian taruh sisi terpanjangnya di awal. Jadi misalnya A kuadrat, oh ini bukan sisi terpanjang nih atau bukan sisi miring, berarti yang terpanjang dikuadratkan dikurangi sisi yang lainnya yang diketahui, C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, kalau yang ditanyakan C atau sisi terpanjang, jadi C kuadrat sama dengan kalian jumlahkan pengkuadratan dari kedua sisi yang sudah diketahuinya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Coba kita apply ke contoh soal langsung ya. Nah, di sini. Ini kan yang ditanyakan sisi terpanjang atau sisi miring. Nah, jadi kalau yang ditanyakan sisi terpanjang artinya kan dia dikuadrat, dia dijumlahkan gitu ya. Kedua sisi yang sudah diketahuinya masing-masing dikuadratkan terlebih dahulu kemudian dijumlahkan. Jadi AC kuadrat itu akan sama dengan AB kuadrat kemudian ditambah BC kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan AB-nya sudah ada 4 kuadrat ditambah BC-nya sudah ada 4 kuadrat. Jadi AC kuadratnya sama dengan 16, 4 kuadrat 16 ditambah 4 kuadrat 16. Jadi AC kuadrat itu sama dengan 32. Nah, AC itu akan sama dengan kuadrat. Ini kan yang diketahui AC kuadrat, sementara kan yang kalian butuhkan itu nilai AC. Nah, nilai AC-nya itu akan sama dengan kuadratnya pindah dia ke ruas kanan menjadi akar 32. Nah, coba akar 32 dia merupakan tidak ada bilangan bulat yang menghasilkan akar 32 gitu ya. Nah, oleh karena itu ini harus disederhanakan dengan cara kalian cari dua bilangan yang ketika dikalikan dia hasilnya harus 32, kemudian salah satunya itu harus bisa diakarkan. Nah, misal 16 dikali 2 itu ya. Yang diakarkannya yang mana? Yang ini nih, 16. Akar 16 berapa? Akar 16 yaitu 4 gitu ya. Nah, sisa di dalam akar yaitu 2. Jadi 4 akar 2 cm. Jadi jarak antara titik A dan titik C yaitu 4 akar 2 cm. Gitu ya. Nah, coba sekarang kita tarik kesimpulan. Di sini AC itu di dalam kubus itu dinamakan diagonal sisi. Oke. AC itu dinamakan diagonal sisi, kemudian BG diagonal sisi. Nah, ini CF diagonal sisi, kemudian AF juga diagonal sisi, kemudian BD juga ini diagonal sisi. AH juga diagonal sisi. Oke, jadi diagonal sisi itu adalah diagonal yang membentang di sisi kubus.
Nah, di sana kita bisa menyimpulkan sebuah rumus bahwa coba kalian perhatikan ketika sisi kubusnya 4, ternyata diagonal sisinya adalah 4 akar 2. Coba kita simpulkan saja. Sini kita bikin kesimpulan. Panjang diagonal sisi kubus itu sama dengan, nah, kita anggap secara umum misalnya panjang kubusnya adalah S. Berarti panjang diagonal sisi kubusnya adalah S akar 2. Contoh. Ketika kalian punya kubus dengan panjang rusuk kubusnya adalah 4 cm, berarti diagonal sisinya adalah 4 akar 2. Kalau kalian punya kubus dengan panjang rusuknya adalah 8 cm, artinya panjang diagonal sisi kubusnya adalah 8 akar 2. Jadi tinggal kalian ganti si S ini nanti dengan panjang rusuk kubusnya. Oke, pertama kalian punya kesimpulan yang ini. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor C-nya. Yang C itu tentukan jarak antara titik A dan titik G. Nah, titik A dan titik G ini ya. Titik A yang ini, kemudian titik G ini. Kalian tarik garis dari titik A ke titik G. Gitu ya. Nah, karena kalian tidak mengetahui panjangnya berapa, kalian cari bentuk segitiga di situ. Itu yang paling mudah, kalian cari bentuknya yang segitiga siku-siku, kemudian kalian pindahkan, kalian gambar kembali. Nah, lalu kalian cari dengan teorema Pythagoras. Ini kan udah nih kelihatan nih gambarnya yang ini ya. Jadi kalian gunakan segitiga yang ACG. Oke. Nah, kalian keluarkan segitiga ACG. Itu ya. ACG, dia siku-sikunya di C kan ya. ACG. AC kalian sudah punya nilainya yaitu 4 akar 2. Kemudian CG itu jelas-jelas panjang rusuk kubus yaitu 4 cm. Nah, yang mau kalian cari adalah jarak antara titik A dan titik G. Berarti yang ini kan? Oke, kita cari. Yang mau kalian cari itu adalah sisi miring, artinya si AG ini akan menjadi AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Jadi kalau yang ditanyakan adalah sisi miring atau sisi terpanjang, artinya tinggal kalian jumlahkan dari hasil pengkuadratan masing-masing sisinya. Ya, nah sekarang substitusikan AG kuadrat itu sama dengan AC kuadrat, berarti 4 akar 2 dikuadratkan ditambah CG kuadrat 4 kuadrat. Jadi AG kuadrat itu sama dengan, nah cara mengkuadratkan yang ini kalian kuadratkan satu-satu. Yang 4 dulu dikuadratkan, 4 kuadrat itu 16. Kemudian akar 2 dikuadratkan yaitu 2. Jadi akar 3 dikuadratkan 3, akar 4 dikuadratkan 4, akar 6 dikuadratkan 6, akar 100 dikuadratkan 100. Jadi akar 2 dikuadratkan 2 gitu ya. Ditambah 4 kuadrat 16. Jadi AG kuadrat itu akan sama dengan 16 kali 2 32 ditambah 16. Jadi AG kuadrat itu sama dengan 32 tambah 16 48. Jadi AG kuadrat itu akan sama dengan AG ya. Jadi AG sama dengan akar dari 48. Nah, kalian sederhanakan dengan cara yang sama seperti yang ini. Jadi AG itu sama dengan cari dua bilangan yang ketika dikalikan menghasilkan 48 dan salah satunya harus bisa diakarkan. Nah, ternyata setelah dicari itu yaitu 16 kali 3. Yang diakarkannya yang mana? Akar 16. Akar 16 berapa? 4. Nah, sisa di dalam akar yaitu 3. Jadi 4 akar 3 cm. Oke. Nah, coba kalian perhatikan. Tadi yang kalian cari yang pertama itu adalah jarak antara titik A dan titik C. Ternyata AC itu adalah panjang diagonal sisi kubus. Kemudian sekarang yang di nomor C itu yang kalian cari adalah jarak antara titik A dan titik G. Nah, dan ternyata jarak antara titik A dan titik G itu adalah diagonal ruang kubus. Jadi nanti kalian bisa buat
kesimpulan di sini, panjang diagonal ruang kubus adalah ini panjang rusuk kubusnya 4 cm dan diagonal ruangnya adalah 4 akar 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa panjang diagonal ruang kubusnya adalah S akar 3. Nah, kalian punya dua rumus umum nih. Jadi kalau yang ditanyakan panjang diagonal sisi kubus sama diagonal ruang kubus, kalian tidak usah melewati teorema Pythagoras. Jadi kalian langsung gunakan rumus yang ini. Misal terdapat kubus dengan panjang rusuknya adalah 10 cm. Nih, panjang rusuk kubus. Panjang rusuk kubusnya 10 cm. Gitu ya. Nah, panjang diagonal sisi kubusnya berapa? 10 akar 2. Kemudian panjang diagonal ruang kubusnya berapa? Yaitu 10 akar 3. Jadi tinggal kalian masukkan aja si panjang rusuk kubusnya ke sini. Ganti nilai S-nya oleh panjang rusuk kubus. Nah, sekarang kalian artinya harus paham itu yang mana yang disebut dengan diagonal sisi kubus. Tadi sudah ya, kalau diagonal sisi kubus sudah. Nah, diagonal ruang kubus. Diagonal ruang kubus itu adalah panjang diagonal yang membentang di dalam ruang kubus. Contohnya yang ini, tadi titik A ke G, kemudian titik H ke B, kemudian titik F ke D, kemudian yang terakhir adalah titik E ke C. Itu adalah diagonal ruang kubus. Oke. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal kedua. Oke ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua. Perhatikan gambar kubus di samping. Di sini ada kubus dengan panjang rusuk yaitu 6 cm. Titik P terletak di tengah rusuk AB. Rusuk AB yang mana? Ini kan ya, A ke B itu rusuk AB, kemudian terdapat titik P dan dia terletak di tengah-tengah. Nah, ini ada titik P. Kalau titik P terletak di tengah-tengah, artinya A ke P berapa cm? 3 cm. Kemudian P ke B juga 3 cm. Karena titik P-nya terletak di tengah-tengah, gitu ya. Nah, yang pertama ditanyakan itu adalah jarak antara titik E dan titik P. Titik E kalian cari dulu, tandai dulu titik E dan titik P. Nah, jarak artinya kalian tarik garis dari titik E ke titik P, gitu ya. Nah, untuk menentukan jarak itu biasanya kalian cari yang bentuknya cari bentuk segitiga gitu, yang dibentuk oleh salah satunya oleh garis yang jaraknya mau kalian cari. Nah, di sini kan mau cari EP nih. Nah, kira-kira segitiga yang akan diambil yang mana? Berarti yang APE. Dia siku-sikunya di mana? Di A. Oke, untuk yang nomor A nih. Segitiganya keluarkan terlebih dahulu. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini A, kemudian P, ini titik E, dia siku-siku di A. Oke, AP karena P-nya di tengah-tengah, AP-nya tadi berapa? 3 cm. Kemudian AE-nya 6 cm. Yang mau kalian cari itu adalah nilai dari EP. Oke, sisi miring berarti sisi terpanjang. Jadi kalau kalian apply ke teorema Pythagoras, EP kuadrat itu sama dengan AP kuadrat ditambah AE kuadrat. Nah, sekarang kalian substitusikan nilainya. AP yaitu 3 kuadrat ditambah AE 6 kuadrat. Jadi EP kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat 9 ditambah 6 kuadrat 36. Kemudian EP kuadrat itu akan sama dengan 9 tambah 36 yaitu 45. Jadi EP sama dengan akar dari 45. EP sama dengan, nah, kalian sederhanakan akar 45, cari dua bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 45 dan salah satunya itu harus bisa diakarkan. Nah, ternyata berapa? 9 dikali 5. Yang diakarkannya siapa? 9. Akar 9 berapa? 3. Sisa di dalam akar ada 5.
Jadi 3 akar 5 cm, yaitu jarak antara titik E dan titik P. Nah, sekarang yang nomor 2-nya. Yang B, jarak antara titik P dan titik G. Nah, titik P kan yang ini ya. Kemudian titik G ini kalian tarik garis. Oke. Nah, jarak antara titik P dan titik G, kalian buat sebuah segitiga siku-siku dan dia melewati garis PG. Jadi si segitiganya itu ada garis PG-nya. Nah, kira-kira kemana nih ya? Oke. Nah, bisa ke sini ya. Jadi segitiganya yang mana? Yang ini nih. Oke. Coba kita keluarkan. Segitiga PCG. Oke. C. Itu ya, dia siku-sikunya kan di sini ya. Siku-sikunya di C, kemudian G, yang ini P. Yang dicari adalah jarak antara titik P dan titik G. Yang dicari, kemudian CG-nya adalah 6 cm karena panjang rusuk kubusnya adalah 6 cm. Nah, sekarang PC. Nah, coba kalian perhatikan PC. Nah, PC ini tidak usah kalian cari atau tidak usah kalian hitung. Kenapa? Karena sudah kalian hitung di nomor A. Nah, lo kok kayak gitu? Nah, kenapa seperti itu? Karena si EP ini, nah coba kalian perhatikan, tadi kan di A itu kalian mencari EP ya. Nah, EP itu adalah jarak dari titik sudut yang di depannya ke garis P. Nah, ini juga CP sama, jarak antara titik sudut dari depan, di depan titik P itu ke titik P. Jadi dari titik sudut di depannya ke titik P. Jadi si PC ini akan sama dengan FP ya, yaitu 3 akar 5 cm. Nah, jadi tidak usah kalian hitung 2 kali kalau di soal sebelumnya sudah ada nilainya. Nah, PG itu merupakan sisi miring, jadi berdasarkan teorema Pythagoras, PG kuadrat itu akan sama dengan PC kuadrat ditambah CG kuadrat. Jadi PG kuadrat itu akan sama dengan PC-nya substitusikan, yaitu 3 akar 5 dikuadratkan ditambah CG-nya 6 kuadrat. Jadi PG kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat 9. Ini ya, mengkuadratkan yang ini caranya seperti tadi. Jadi kalian kuadratkan satu-satu. 3 kuadrat 9 akar 5 dikuadratkan 5. Gitu ya. Nah, kemudian ditambah 6 kuadrat 36. Jadi PG kuadrat itu sama dengan 9 kali 5 45 ditambah 36. Jadi PG kuadrat itu akan sama dengan 81. Jadi PG itu sama dengan akar 81. Nah, akar 81 sama dengan berapa? Langsung ini mah ya, akar 81 sama dengan 9 cm. Karena 9 kali 9 sama dengan 81. Oke. Nah, gitu. Sekarang soal terakhir, contoh soal terakhir. Perhatikan gambar balok berikut. Ini ada balok PQRS, kemudian TUVW. Nah, di sini keterangannya di soal bahwa titik O merupakan perpotongan garis UR dan QV. Nah, titik O merupakan perpotongan garis UR. Nah, sekarang kita cari dulu UR. UR yang ini ya. UR. Kemudian dan QV yang ini. Dan O itu perpotongan garis UR dan QV. Artinya O yang ini. Oke. Tentukan jarak antara titik W dan titik O. Titik W dan titik O, berarti kesini nariknya ya. Titik W ke O. Nah,
Sama seperti tadi, kalian buat sebuah segitiga dan salah satunya harus ada panjang atau ruas garis WO-nya. Kira-kira tariknya kemana nih? Coba kalian tarik ke atas. Nah, kalian proyeksikan si titik O ini ke atas. Misal setelah diproyeksikan ini adalah O aksen. Nah, dan dari W itu tarik ke O aksen. Oke, kalian bikin garisnya yang bagus ya, yang lurus ya. Kelihatan gak segitiganya? Jadi segitiganya yang ini nih. W, O aksen, O. Coba dikeluarkan nih. Nah, sebelum kita keluarkan, coba tentukan dulu dia siku-sikunya di mana. Nah, di sini ya. Nah, dia siku-sikunya di sini nih. Ini kan, ini bidang yang ini dengan bidang yang ini kan siku-siku ya. Nah, berarti dia siku-sikunya di O aksen. Oke, keluarkan dulu. Dia siku-sikunya di O aksen. Oke, ini O-nya di bawah, ini titik W. Ini titik W-nya di sebelah sini. Nah, yang mau kalian cari adalah WO. Ini ya. Oke. WO aksen yang WO aksen belum ada juga ya. Ini belum ada. Nah, yang udah ada tuh yang O aksen. Nah, ini kan dari ujung sini ke bawah itu sama dengan VR ya, 6 cm. Berarti kalau sampai perpotongan diagonalnya dia setengahnya dari 6. Jadi O aksen itu 3 cm. Nah, sekarang WO aksen. Oke, untuk WO aksen artinya kalian harus cari lagi atau harus kalian bikin lagi sebuah segitiga biar WO aksennya ketemu. Nah, pakai segitiga yang mana ya? Nah, kalian coba pakai segitiga yang ini nih. Kita keluarkan ya. WO aksen V. WO aksen V. Nah, kalau segitiga WO aksen V dia siku-sikunya di sini kan, di V ya. Siku-sikunya di V, kemudian W. Siku-sikunya di V. Jadi pakai segitiganya yang ini nih. Nah, ini O aksennya, ini V-nya yang siku-siku, kemudian ini W-nya. Yang mau kalian cari itu WO aksennya. VO aksen ini kan di tengah-tengah ya, ditarik dari sini. Nah, dari sini ke sini kan 8 cm, berarti sampai tengah dia panjang ruasnya adalah 4 cm, yaitu VO aksen. Kemudian VW itu 12 cm. Nah, jadi nanti WO aksennya bisa dicari. Oke, sekarang kita cari, yang dicari adalah sisi miringnya. Jadi WO aksen itu sama dengan VW kuadrat ditambah VO aksen kuadrat. Jadi ini kuadrat ya, sorry. WO aksen kuadrat. WO aksen kuadrat sama dengan VW itu 12 kuadrat ditambah VO aksen juga ini dikuadratkan. VO aksen yaitu 4 cm dikuadratkan. Jadi WO aksen kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat itu sama dengan 144. Dari 12 kali 12 ditambah 4 kuadrat 16 dari 4 kali 4. Jadi WO aksen kuadrat itu sama dengan 144 tambah 16 46014 berapa? 160. Jadi WO aksen kuadrat sama dengan 160. WO aksen sama dengan akar dari 160. Nah, tidak usah kalian sederhanakan dulu karena ini bukan jawaban akhirnya ya. Sekarang kalian coba balik lagi ke segitiga yang awal. WO aksennya sudah ada yaitu akar 160. Nah, jadi tinggal kalian cari yang ini WO yang mau kalian cari jaraknya W dan O. Oke. WO merupakan sisi miring, jadi WO kuadrat itu akan sama dengan WO aksen dikuadratkan.
kemudian ditambah OO aksen dikuadratkan. Jadi WO kuadrat itu sama dengan WO aksen itu akar 160, kemudian dikuadratkan ditambah OO aksen yaitu 3 dikuadratkan. Jadi WO kuadrat sama dengan akar 160 dikuadratkan 160 gitu kan ya. Ditambah 3 dikuadratkan 9. Jadi WO kuadrat sama dengan 169. Jadi WO sama dengan akar dari 169. Nah, WO nya sama dengan berapa? 13 cm. Karena 13 kali 13 itu hasilnya 169. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan ketiga. Untuk sesi tanya jawab bisa kalian tanyakan di grup. Nanti tugasnya sama ibu diupload ke Google Classroom. Kalian juga nanti jawabannya diupload ke Google Classroom. Oke, apabila ada yang mau ditanyakan silahkan kalian tanyakan di grup kelas masing-masing. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.